Oke, halo, semangat pagi teman-teman real estate agent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David Setiawan hari ini bisa memoderatori sebuah acara webinar yang luar biasa bersama narasumber kita, The King of Property, Mr. Edi Mulyawan. Halo Pak Edi, thank you. Selamat Sudah, pagi semuanya. yes, thank you Selamat sudah pagi bergabung bersama semuanya. kita Pak, dan sudah memberikan 6 sesi. Ya, hari ini sesi Ya, merupakan sesi ke-6 ya, ya. puncaknya hari ini Pak Edi. Dan kita lihat, kita sapa teman-teman yang sudah bergabung bersama kita, Pak Edi, ya. Di sini ada sahabat baik Bapak yang selalu join, ya, dimanapun Bapak webinar, ya. Saya selalu ingat namanya Pak Gelora Soekarno, ini luar biasa sekali, Waduh, luar Pak biasa, Gelora, luar biasa salut, sukses. luar biasa ya. Kemudian ada teman-teman, oh di sini ada Ibu Dewi Sarwana ya, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian ada Pak Ari tadi ya sudah saya sapa ya, Pak Asep Hidayat. Terima kasih Pak Bambang Suryadi. Ya, terima kasih dari Arab Cipta ya sudah bergabung. Kemudian ada teman-teman banyak banget nih sudah bergabung bersama kita, dan again nanti dengan berjalannya waktu akan terus berdatangan teman-teman kita. Tadi ada yang WhatsApp pribadi ke saya minta linknya segala macam, sudah saya share lagi gitu ya. Baik, siang hari ini teman-teman, ini adalah sesi ke-6 dari rangkaian kita punya sesi bersama Pak Edi ya. Kita udah sampai ke-6 ya. Dan di siang hari ini kita akan bahas mengenai secret ke-31 sampai 36. Oke? Tentu ini sudah ditunggu-tunggu nih Pak Edi. Mungkin kita langsung mulai. Nanti ada penanya boleh. Kalau Anda mau tanya interaktif nanti. Kemudian mungkin tanya lewat Q&A begitu ya, biar kita bisa langsung tanyakan ke narasumber kita Pak Edi. Baik Pak Edi, kita sekarang masuk ke secret yang ke-31. Silakan Pak Edi. Oke. Secret 31 itu membahas tentang manage your income smartly. Jadi di sini saya lebih menekankan bahwa kita sebagai profesi seorang agent, memang kita ini adalah wira swasta. Jadi kita bukan karyawan, kita bukan orang yang gajian. Kita biasanya mendapatkan income itu kan tergantung dari produktivitas kita sendiri. Ya. Bisa kita mau dapat kecil, mau dapat unlimited, itu kan semuanya tergantung diri kita yang harus kita pacu sendiri. Nah, di sini saya cuma menekankan bahwa apa yang kita dapat ini sebetulnya kita harus sisihkan sebagian untuk kita mempromosikan diri kita sendiri. Selain untuk mempromosikan, kita juga harus punya budgeting untuk membuat diri kita punya value. Artinya kita harus belajar, kita harus melatih diri kita lebih baik lagi, kita harus membranding diri sendiri. Nah, itu biasanya kita kasih range itu minimal di 10%. Ya, Anda punya ini sendiri masing-masing lah. Mau 20%, mau 15%, itu kan terserah gimana Anda mengaturnya ya. Nah, dari kalau misalnya saya udah dipotong komisi, udah dipotong royalti, udah dipotong sama kantor, udah kita dapat sekian, X rupiah. Nah, X rupiah itu memang kita harus sisihkan 10% itu. Ya, karena in prinsip kita itu begini loh. Masih banyak orang yang punya paradigma, seorang agent itu merasa bahwa member broker itu sebagai atasan. Nah, itu pikiran yang salah gitu loh. Mestinya Karena bagaimana, seolah-olah Pak? ada apa tuh semua depends gitu loh. Saya minta, wah ini kan harusnya MB yang support saya. Harusnya MB yang mendanai saya. Saya nggak bisa begini. Saya kan store ke MB nih 50%. Kalau gitu MB harus bayar saya juga untuk dana ini, dana ini, dana ini, dana itu. Ya memang kita ada bagian-bagian tertentu yang memang kita bisa sharing lah. Minta 50-50 dengan MB ya. Tapi dalam hal ini juga, kalau kita ingin membranding diri kita lebih lagi, ya kita juga jangan tergantung sama MB gitu loh. Kita mau misalnya ikut seminar atau ikut training, di luar training yang diadakan oleh ERA, ya kita harus bayar. Misalnya sekali kita datang 3-4 jam ikut misalnya trainingnya James B, bayar 500.000, ya kita bayarlah gitu loh. Karena di sini kan saya seperti tiap tahun rutin itu memberikan ucapan-ucapan, biasanya ucapan Happy New Year, ucapan nanti bentar lagi Idul Fitri, ucapan juga misalnya lagi ini contoh aja ya. Saya kan di sini kan biasanya saya suka bikin ucapan-ucapan tuh. Nah, itu biasanya itu untuk di akhir tahun itu saya bisa ngeluarin uang antara 12-13 juta untuk ucapan aja gitu loh. Untuk ucapan aja. 12-13 juta. Wow. Nah, Wow. itu pun sebetulnya kenapa? Ini kan sebelum zaman digital ya, itu dari zaman saya awal masuk, itu memang
sejak tahun 2000, 2001, 2002, kenapa saya bisa konstan punya prestasi seperti ini? Karena memang itu kebanyakan saya dapat referral listing dari orang-orang itu. Mereka remind saya itu, dia mengingat saya itu biasanya dari kartu-kartu ucapan yang saya suka kirimin rutin ke mereka, gitu loh. Jadi malah ada satu customer saya tuh, ya mungkin nggak tahu kalau customer yang lain ya, cuman mereka itu sampai nempelin gitu loh kartu ucapannya di meja kerjanya dia gitu, dikacain semuanya, dia promosiin kalau ada tamu datang, ini nih kalau urusan sama mau urusan properti nih sama ini aja nih orangnya nih, ahlinya nih, ini nih tuh lihat dia kirim ucapan banyak prestasinya sederet, dia bilang gitu kan. Nah, jadi sebetulnya itu kan nge-branding diri sendiri, itu kan perlu biaya. Ya, artinya kita harus ingat loh, sekelas Pizza Hut aja kira-kira itu masih perlu nge-branding nggak? Lah dia tuh masih nge-branding, itu kan masih nge-branding dia di koran, nanti ada produk ini, produknya baru lagi, ininya baru lagi, itu Pizza Hut loh. Apalagi diri kita, seorang agent gitu loh. Kita perlu membranding diri kita. Dan itu kita harus sisihkan biaya itu untuk kita bisa membranding diri kita supaya biaya ini menjadi modal untuk kita mendapatkan lebih banyak lagi income ke depannya. Gitu. Karena kita ini, di tubuh kita ini entrepreneur loh, ingat teman-teman, kita itu bukan kerja untuk MB, kita itu bukan kerja untuk era Indonesia, kita tuh partnership semuanya. Era Indonesia mensupport kita dengan webinar-webinar ini kan sudah alhamdulillah puji Tuhan banget ya, artinya kita gratis ini untuk nonton. Dan kalau misalnya Anda ikut seminar di sana, di luar yang webinarnya era, bayar itu, bayarnya 200.000, bayar yang link 100.000, itu kan perlu bayar masuk gitu loh. Dan memang ini kan kita bisa belajar dari sini dengan gratisan seperti ini, udah support yang luar biasa sebetulnya. Itu kira-kira Pak. Baik Pak Edi, hari ini yang secret ke-31 Bapak di situ menyampaikan secretnya adalah manage your income smartly, dan di situ Bapak sampaikan Bapak menyisihkan setidaknya 10% untuk Bapak branding. Terus Bapak juga sampaikan brand-brand seperti Pizza Hut tadi juga masih tetap perlu branding, apalagi kita seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Edi, dari 10% let's say yang kita alokasikan untuk personal branding, apakah itu bisa kembali Pak buat diri kita dalam bentuk misalnya apakah closing lah atau apapun itu, apakah kembali atau justru lebih Pak Edi? Silakan. Ya itu justru lebih banget. Oh, jadi lebih kalau ada orang yang apa takut untuk branding, sebenarnya dia juga takut ini ya, juga salah. Pak, untuk keliru gitu ya. Salah, karena mungkin boleh cerita pengalamannya, silakan Pak Edi. Ya, contohnya gini. Ini kan yang namanya kita menyisihkan 10% itu kan sama aja seperti hukum tabur tuai ya. Kita menabur, memang menuainya nggak langsung. Jangan Anda harap masuk 10%, besok lusa balik lagi 30%. Ya nggak gitu. Nah, contohnya saya ini kan cukup menjalin relationship yang baik dengan pihak bank, dengan pihak misalnya contoh lagi misalnya klien-klien yang lama-lama, dan itu banyak lagi yang terkait dengan transaksi notaris dan sebagainya yang di bab berikutnya akan dibahas ya. Nah, seperti sekarang lah contoh, kemarin waktu Senin kan ada satu transaksi. Nah, saya minta disisihkan gitu loh, bahwa sekian X rupiah untuk anggaplah ini dalam momen menjelang Idul Fitri ya. Saya kan memberikan semacam ya mungkin makanan buat buka puasa atau apa, sembari saya nganterin kwitansi, saya nganterin kunci rumahnya, itu memang bentuk appreciate yang lain kita terhadap klien. Yes. Dan klien itu kalau sudah begitu, itu kan biasanya ya kita tahu sendirilah, orang kalau sudah ada hubungan yang namanya bukan sekedar uang, tapi hubungan kekeluargaan, itu dia pasti akan lain. Nah, emotional touch-nya ini yang memang harus kita sentuh. Karena kan kita memperlakukan manusia itu adalah ya sebagai human gitu loh. Dan memang at the end itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Yang itu bukan cuma 10%, bisa jadi dia menjadi referral order untuk beli lagi. Atau bahkan juga dia mereferensikan temannya, mereferensikan saudaranya, mereferensikan tetangganya. Nah itu. Dan memang semua dimanapun, mau usaha dimanapun, pasti kalau Anda lihat, tetap kita harus butuh yang namanya untuk nge-branding, untuk memarketing diri sendiri. Itu memang sudah wajib, itu harus. Saya tanya aja Pak David, era Indonesia butuh dana untuk promosi tidak? Pasti butuh. Ada Pak. Pasti butuh, gitu loh. Nggak mungkin enggak.
Nah, itu memang Bagus harus sekali, Pak. dibuka, gitu. Saya rasa apa yang disampaikan Pak Edi akan membuka banyak sekali nih teman-teman yang sudah bergabung bersama kita kan lebih hebat lagi, lebih kaya lagi gitu ya. Termasuk saya nih Pak Edi, saya jadi tahu loh, kadang-kadang takutnya saya suka hitung-hitung branding promosi, ini saya disentil sama Pak Edi gitu ya. Thank you Pak Edi. Nah ngomong-ngomong Pak, kadang-kadang tadi Pak Edi juga sudah singgung ya, bahwa kadang-kadang orang tuh mendapatkan sesuatu maunya cepat, brandingnya sekarang, kepengennya dapatnya kalau bisa sore inilah misalnya. Nah, seorang Edi Mulyawan melakukan branding tadi, pernah nggak sih Pak, kira-kira Bapak menuainya itu waktunya kapan? Maksudnya paling lama kapan deh pengalaman Bapak? Ya, kalau saya sih nggak pernah ngitung begitu ya. Artinya kan saya cuma merasakan bahwa saya bisa punya prestasi sebanyak ini. Saya juga mendapatkan listing sudah tidak pernah mencari lagi sendiri. Artinya semua yang saya dapat listing sampai detik ini itu adalah referensi dari orang. Ya, saya tidak pernah lagi hunting, prospecting, itu nggak pernah gitu loh. Nah, itu berarti kan hasil dari saya menanam yang sebelum-sebelumnya. Itu kan udah Yes. berapa belas tahun yang lalu gitu kan. Wow. Dan memang saya tidak pernah menghitung persisnya gimana, cuman saya selalu menyatakan bahwa saya itu perlu dikenal oleh orang. Saya itu perlu selalu diingat oleh orang. Setelah itu perlu di reminding oleh orang. Dan automatically ya mau nggak mau gitu loh. Saya itu harus sering show off, ya, tampil. Dan dia sering show off dan tampil itu apa? Ya kita harus ingatkan terus loh. Ini loh Pak, saya masih eksis, apapun bentuknya itu kan. Seperti misalnya yang waktu bulan lalu tuh ada saya bikin banner khusus bisa di notaris, saya bikin brosur, itu kan memang ada hal-hal yang harus kita ekstra tambahin. Kalau sekarang kantor cuma bikin brosur yang biasa-biasa aja, misalnya contoh, semua gabungan dari all marketing. Nah, kita kalau mau nge-branding diri sendiri, ya kita harus bikin brosur khusus yang punya kita sendiri kan? Ya. Artinya yang kita dengan foto yang lebih eye-catching gitu loh. Seperti inilah contoh nih yang ditampilin di layar, Edi Mulyawan in a glance. Ini siapa yang nyuruh foto? Sendiri. Saya nggak disuruh foto sama kantor gitu loh. Saya Inisiatif sendiri ya. foto studio. Ada 12 pose foto yang saya foto sendiri. Dan itu saya perlukan buat nge-branding diri saya. Mau di WA, mau di Facebook, mau di IG, itu kan saya tampilin foto-foto ini. Biar orang akan ada image bahwa, oh kalau properti hubungi Edi. Nah, Edi mana? Edi Era. Itu kan makanya sampai semua orang menamakan saya Edi Era. Namanya udah diganti, bukan Edi Mulyawan, Edi Era gitu loh. Oke. Jadi orang begitu udah nyebut nama Edi Era, udah selalu ingat kalau mau ada urusan properti di Bandung, hubungi Edi Era. Nah, itu. Jadi memang branding ini kan takes time. Takes time. Memang proyek jangka panjang. Cuman metiknya ya bisa jadi mungkin sekarang nanam 2 bulan 3 bulan lagi dapat 100 kali lipat bisa. Jangan-jangan gara-gara saya ngasih mungkin makanan buat klien ya, mau lebaran nih, terus tiba-tiba dia referensiin satu listing yang ternyata orangnya kepepet butuh dan harganya cukup lumayan gitu loh. Terus tiba-tiba saya pasarin, saya jual, ternyata bulan depan ada yang beli. Loh bisa. Kita kan nggak tahu kapan itu datangnya gitu kan. Yes. Yang pasti tadi Bapak sampaikan tabur tuai ya. Jadi Bapak sebar dulu benihnya, tinggal tuai waktunya kita nggak pernah tahu, yang pasti akan menuai begitu ya. Jadi teman-teman real estate agent, kita lihat profil Pak Edi Mulyawan di sini sengaja saya tampilkan ini supaya teman-teman juga termotivasi nih, kepengen seperti sosok Edi Mulyawan, bahkan melampaui Edi Mulyawan begitu ya. Tapi untuk mencapai seperti Pak Edi Mulyawan, teman-teman, rahasianya sudah kita kupas 31 sampai siang hari ini ya. Jadi pastikan teman-teman stay tune sampai selesai, karena di puncaknya nanti Pak Edi ada satu pamungkas yang luar biasa sekali secretnya. Oke Pak Edi, di secret 31 ada lagi hal yang mau mungkin Bapak ceritakan, sharing apa di sini? 31 saya pikir, nah itu mungkin bisa ditampilkan yang quotes-nya saya Pak, yang baik. Nah itu loh, uang membentuk karakter Anda ataukah membangun karakter yang bebas dari tambang akan uang, itu buahnya akan berbeda. Jadi artinya tuh banyak juga ya mungkin ya teman-teman yang punya prinsip bahwa segala-gala juga kalau saya ada apa-apa ya saya harusnya kan
kantor yang support 100% misalnya. Saya nggak mau keluar uang sedikit pun. Ya kan nggak bisa gitu juga ya. Karena kan kita juga sama-sama partnership. Artinya kantor juga punya kebutuhannya sendiri, tetap ada bagian kantor yang support, ya kita juga harus tetap mengeluarkan uang sendiri juga untuk support yang lain gitu loh. Jadi artinya kan win-win lah. Kita kan namanya juga mitra bisnis. Ya kalau Betul. mitra bisnis kan sama-samanya ya jangan satu pengen diuntungin sendiri, yang satunya dirugiin. Ya kita jangan tamak banget sama uang, tapi kita juga punya prinsip kita harus berbagi lah dengan catatan manage income kita dengan baik, dan tentunya kita harus selalu ingat apa yang kita dapat ini. Kan biasanya kan kalau di Muslim ada zakat, ya. Nah, sama kalau di Kristen ada perpuluhan. Ya, di samping zakat dan perpuluhan, ya jangan lupa itu yang harus disisihkan untuk branding. Seperti itu kira-kira. Pak Edi, ini saya pertanyaan mewakili, mungkin ada teman-teman yang bertanya mirip seperti saya gitu ya. Saya bertanya begini, Pak, kalau Bapak sekarang sudah closing, oke lah bisa sisihin 10%. Nah, pertanyaannya gimana Pak Edi nih? Kalau saya saat ini belum closing, Pak. Gimana saya bisa branding, Pak? Saya belum punya duit, Pak. Apa yang Pak Edi lakukan? Ya. Kalau dulu itu biasanya saya giat, jadi gini, kalau dulu ya kayak flashback ke 20 tahun yang lalu, di zaman-zaman saya memang belum dikenal orang, itu ya memang salah satu caranya adalah pakai bahan yang seirit mungkin. Jadi waktu itu saya banyak melakukan itu, zaman waktu itu belum ada WA, belum ada yang namanya BlackBerry juga belum. Saya door to door, ngetok rumah orang. Saya bawa brosur yang dari kantor, ya, leaflet dari kantor. Saya tunjukin ke mereka bahwa ini saya real estate agent, kalau mau nitip jual sewa properti lewat saya. Nah, seperti itu. Sorry, saya ini dulu. Yes, silakan minum dulu, Pak Edi. Sorry nih bagi teman-teman yang puasa. Ya, ya, jadi intinya ya kita harus rajin untuk canvassing, untuk rajin untuk farming, dan juga yang terutama ya memang itu kita harus giat mencari listing, karena kuncinya adalah kita dengan semakin banyak listing, semakin probabilitas untuk kita mendapatkan income itu kan terbuka lebar. Itu aja. Ya sedikit banyak memang kita harus juga keluarkan uang untuk transport, untuk apa ya, nggak bisa lah. Artinya sama sekali kita 0 rupiah tuh ya nggak mungkin juga. Tapi kan kita di bisnis ini adalah modalnya minimal. Sekarang dengan kita mau dapetin uang, deal 1M aja, 30 juta. Anggaplah dibagi 2 sama kantor, anggaplah 15 juta ya. Pertanyaannya kalau 15 juta, Anda mau ngewarung, itu kan tetap harus butuh modal. Toh. Modalnya mungkin lebih besar ngewarung daripada jadi agent. Seperti itu. Nah, seperti sekarang, webinar-webinar ini yang dalam 2 bulan terakhir ini kan satu bekal Anda belajar. Anda nggak perlu bayar ini, gratisan semua. Iya kan? Nah, sebenarnya kan ini Anda mau punya niat apa enggak masalahnya. Webinar bisa diain, kalau nggak mau ikut ya, itu kan balik lagi ke diri Anda masing-masing gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita masih startup nih, masih baru mulai atau belum closing, bukan alasan kita untuk tidak melakukan branding ya, Pak Edi ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya kita melakukan branding, seperti yang tadi Pak Edi sharingkan 20 tahun yang lalu. Bagi kartu nama juga branding. Ya, Sekarang apalagi Pak David, kan branding kan lebih murah ya. Kita bisa di IG, bisa di FB, bisa sosial di media LinkedIn, ya. Bisa di Twitter, sosial media. Ya kita bisa nge-branding gitu loh diri kita, bahwa kita memang ada di bisnis ini. Ya kalau misalnya mau, kita belum punya listing banyak, cobalah kita promosiin listing punya teman di kantor. Masa sih nggak boleh? Ya. Iya kan? Harusnya boleh dong. Kita promosiin barang-barang dia, kita cari bayarnya, walaupun kita listingnya mungkin baru 2 atau 3 biji gitu loh. Ya ini oke, nggak apa-apa. Tapi dengan seperti itu, kita tunjukkan kepada khalayak ramai buat teman-teman kita lah. Mungkin kalau kita bicara FB, nggak jauh-jauh, pasti teman-teman kita di mana? Teman-teman SMA biasanya yang di-add duluan, ya kan? Teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman kuliah, teman-teman misalnya ibu-ibu arisan. Teman-teman kalau misalnya ada aktivitas di gereja, persekutuan di gereja, atau pengajian di masjid, dan organisasi yang lainnya banyak sekali. Dan itu kan Anda bisa nge-branding kepada mereka gitu loh. Nunjukin bahwa ini loh, aku sekarang jadi agen properti. Kalau teman-teman mau cari, saya loh, jangan ke orang lain. Kan seperti itu. Nge-branding paling simpel tuh ya lingkungan terdekat dulu lah sendiri. Ingat aja kalau Anda kira-kira punya anak mau
ada hajatan mau di merit yang mau merit, itu Anda bisa ngundang sampai 1.000 orang kok. Ayo, dari mana tuh 1.000 orang itu? Itu kan branding yang gratis dan murah. Sekarang ada sosial media ini udah bukan lagi zaman kayak dulu gitu loh. Udah beda cerita. Dulu saya kan lebih perih, mesti door to door gitu kan. Waduh, itu olahraga di siang hari bolong kan gitu. Menarik sekali teman-teman real estate agent, pengalamannya Pak Edi nih ya teman-teman. Jadi kita harus tetap terus branding. Nah tadi ada knowledge yang Pak Edi sampaikan ya, ini menarik banget terkait branding. Nah Pak Edi, untuk secret yang ke-32 ini juga berbicara tentang knowledge ya. Dan terus terang saya sendiri juga pada saat lihat slide-nya juga saya jadi teringat lagi, kita harus belajar lagi. Nanti mungkin Pak Edi silakan boleh jelaskan untuk yang secret ke-32 ini Pak. Understanding the rules and property cycle. Silakan. Sebetulnya ini kan pengetahuan ya, pengetahuan. Jadi kita lebih banyak misalnya mendengar, baca dari Pak Ali Prianggada, dari Pak Panangian Simanungkalin, ataupun dari Pak Yafet. Ya, kita juga ada yang namanya rule of property cycle. Nah, memang dalam siklus 5 tahunan ini, sebetulnya kemarin waktu di 2019 itu kita ada di jarum jam 5.30. Harusnya di 2020 itu kita sudah mulai menginjak di jarum jam itu hampir jam 6 ya, udah mulai naik ke jam 6. Tapi di Maret ini kan kita kehantam lagi dengan urusan Covid. Karena ini kan di luar prediksi pada umumnya dan di luar kebiasaan yang pada umumnya. Ya, ini kan faktor force majeure yang memang kita tidak bisa siap untuk menduga, sehingga kita tiba-tiba ada kasus seperti sekarang. Sebetulnya Januari Februari itu indikatornya simpel. Saya juga ngerasa gitu loh, bahwa Januari Februari itu orang sudah mulai berani keluar untuk mulai menanyakan tentang investasi properti. Jadi saya punya investor-investor yang selama dalam 2-3 tahun terakhir itu mereka tiarap, dalam arti mereka belum mau mencari dulu, malah mereka cenderung untuk menjual, tapi begitu menginjak ke Desember, Januari, Februari, sesudah pemilu selesai, itu mereka sudah mulai banyak yang nanya, banyak yang ngelirik, banyak yang pengen lihat, dengan catatan mereka masih punya paradigma yang lama. Kadang kalau yang nawar, ya nawarnya masih harga 2-3 tahun yang lalu, yang nawarnya pengen harga murah gitu kan. Tapi cenderungnya itu sudah mulai kelihatan karena suku bunga kan sebetulnya ada turun. Ya, udah cenderung turun dan udah Indonesia secara politik udah stabil. Tapi in prinsip ternyata kena Covid ini kita balik lagi mundur jadinya. Gitu loh. Tapi kalau kemarin saya dengerin dari Pak Hendro waktu ada di webinarnya dengan Pak Darmadi, Pak Hendro dari Intiland, itu memang kita ini memang secara ekonomi jauh lebih berat dibandingkan 98. Tapi 98 itu kenapa baru recovery-nya di 2002, 4 tahun. Karena waktu itu pemerintah nggak ikut campur. Tapi kalau sekarang nih pemerintah lebih ikut campur. Apalagi kemarin saya dengar angin segar dari Pak Hendro, bahwa dari Ray, dari Kadin, itu semua kita semuanya terus menggaungkan info ini ke pemerintah. Mudah-mudahan sesudah nanti ekonomi mau digerakkan lagi oleh pemerintah untuk pelan-pelan rolling lagi, itu mungkin suku bunga juga akan minta lagi untuk diturunkan. Sehingga properti ini menjadi motor penggerak lagi ekonomi. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita mundur sedikit, tapi di 2021 mudah-mudahan kita udah mulai lagi, jarum jamnya udah mulai masuk ke jam 6 lagi. Jam 6 itu dalam arti pasti kan arahnya ke jam 7, ke jam 8, jam 9, jam 10, mau ke jam 12 gitu loh. Yes. Nah, untuk 5 tahun ke depan, dari sekarang sampai ke 2025, ya berarti kan bisa jadi 2025 itu adalah boomingnya. Nah, kita kenapa perlu tahu begini? Karena kita itu perlu memberitahu, terutama kepada para investor. Investor, sekarang ini kan kalian sudah ada untung dolar lah. Dari dolar misalnya 13.000 jadi 15 misalnya kan. Itu kan berarti ada untung kurang lebih sekitar 20%. Ya. Nah sekarang properti itu rata-rata kalau pengen jual-jual cepat, memang kita suggest dari harga market turun antara 20-30%. Nah itu kalau pengen jual dalam waktu kurun 2-3 bulan ini, sampai Desember lah. Nah artinya kalau investor punya duit fresh money, daripada simpan deposito di bank, kan nggak ada artinya. Sekarang mending tutup properti, dia sudah beli harga properti 50%. Karena dari propertinya sendiri turun 25-30,
dari dolarnya udah untung 20% lagi. Jadi kan dia udah dapat 50%. Nah, sekarang pada saat 2021 kalau balik ke harga normal, dia juga udah ngantongin untung 50% loh. Jadi sebetulnya saat ini adalah saat yang tepat sekali momen untuk investasi. Nah, kita coba-coba sama-sama sesama agent ini kita gaungkan informasi ini kepada investor untuk kita mencari barang-barang yang memang boleh dibilang cukup menarik untuk investasi. Nah, makanya kenapa di yang sebelum-sebelumnya saya juga bicara ada listing itu dipilah bintang 3, bintang 2, bintang 1. Itu adalah memang ujungnya untuk mencari orang-orang yang benar butuh. Yang saya cerita di sesi sebelumnya. Kita harus tolong dulu orang yang di ICU. Gitu loh. Kalau memang orang yang belum ditolong, belum waktunya masuk ICU ya udahlah kita biarkan saja gitu, dirawat biasa aja cukup di ruang apa bukan ICU ya. Ya ini perlu dikasih dulu donor darah ya, kita upayakan yang donor darah dulu ini yang kita ini fokuskan gitu. Seperti itu. Jadi memang pengetahuan ini perlu dari webinar-webinar yang ada. Ini nanti mungkin ada lagi tuh yang dari Pak Iwan Sunito tanggal 1 Juni ya. Nah, itu juga teman-teman perlu dengar untuk mendapatkan masukan gitu loh. Jadi kira-kira apa yang mesti kita sampaikan kepada pihak pembeli maupun pihak penjual seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai real estate agent kita melihat opportunity-nya ya Pak ya di balik ini semua ya, dan kita harus bisa baca market. Nah, berbicara mengenai apa yang Bapak sampaikan di sini mengenai real and property cycles ya, cycle-nya gitu ya. Tentu nggak bisa dilepaskan dari istilah sunset property dan sunrise property, begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana kita sebagai real estate agent Pak, mampu menjelaskan kapan kira-kira nanti sunrise property, kapan sunset property, ciri-cirinya mungkin seperti apa? Mungkin Pak Edi boleh ceritakan. Ya, nah ini mungkin bisa diklik di slide berikutnya Pak. Jadi karakter sunrise itu bukan hanya bicara dari siklus 5 tahunan, tetapi juga dari karakteristik sendiri dari masing-masing kota. Jadi misalnya Anda di Jakarta akan berbeda dengan Bandung, Bandung akan berbeda dengan Jogja. Nah, Jogja juga akan berbeda dengan kota lainnya. Jadi per daerah itu ada spesifiknya masing-masing. Seperti misalnya saya di Bandung, ya, itu ada kawasan baru yang dulu nggak dilirik orang, sekarang jadi berkembang, growing, dan memang sekarang menjadi sesuatu ikon. Nah, walaupun belum ada nih, contohnya adalah di Bandung itu stasiun kereta cepat, ya. Itu ada ending stasiun kereta cepat itu adalah di Gede Bage atau di ujung timurnya Bandung. Dulu itu daerah situ adalah kawasan banjir. Sampai detik ini pun masih banjir gitu kan. Nah, balik lagi kayak model Kelapa Gading yang Ting-Ting bilang, Kelapa Gading juga banjir. Tetapi toh propertinya masih growing karena aktivitas bisnis dan kegiatan orang-orang di situ itu tidak ada matinya. Gitu loh, even banjir pun tetap masih jalan. Nah sekarang dengan adanya kereta cepat itu kan automatically kegiatan itu kan menjadi berubah wacananya. Yang dulunya nggak ada apa-apa, sekarang jadi ada apa-apa. Orang berburu di situ, beli invest untuk bangun hotel, ada yang untuk bangun apa mall, untuk bangun apa, termasuk di situ kan Sumarekon masuk. Nah itu kan dulu harga tanahnya berapa sih? Ratusan ribu, puluhan ribu bahkan gitu loh. Sekarang kan Sumarekon kita bisa hitung harganya berapa itu per meternya. Di situ sekelilingnya udah sekarang mintanya 5 juta, 4 juta, ada yang 7 juta, ada yang 8 juta gitu loh. Dan itu harganya growing sekali. Itu adalah kawasan baru dan sunrise. Nah, artinya sekarang kondisi ini kita harus lihat karakteristik itu macam-macam. Ada juga karakteristik sunset di mana perumahan yang dulunya bagus ya, sekarang menjadi menurun. Contoh misalnya di Bandung itu ada daerah-daerah tertentu perumahan-perumahan yang tahun 70-80 itu menjadi primadona. Tapi sekarang rumahnya itu berkesan kumuh. Kenapa? Karena rumahnya udah tua-tua, nggak ada upgrade. Nah, kawasannya jadi kawasan tua. Kadang developernya ada yang udah kabur lari, sehingga jalannya rusak, jalannya bolong-bolong, swadaya masyarakatnya nggak jalan gitu loh. Itu kan otomatis untuk investasi orang tidak menarik. Nah, dibandingkan mungkin perumahan-perumahan yang umurnya mungkin masih di bawah 20 tahun gitu ya. Nah, itu kan mungkin akan berbeda. Nah, kawasan tua tapi stabil, itu juga di Bandung, contoh misalnya kayak daerah-daerah sekitar Gedung Sate, daerah kawasan Dago, itu rumah-rumah Belanda. Kan itu zaman dulu sebelum kemerdekaan juga rumah-rumahnya udah ada. Mungkin kalau di Jakarta kan seperti Menteng lah, yang rumahnya harganya udah bukan lagi di bawah 10 M ya, harga tanahnya mungkin udah 50 juta ke atas sampai ratusan juta ke atas lah. Kalau di Bandung kan belum nyampe ke situ. Tapi intinya adalah orang yang di Bandung ini kalau misalnya belum memiliki rumah,
di daerah kawasan tua yang seperti ini nih, yang stabil, yang seperti Dago, Riau itu ya, atau di Menteng di Jakarta, itu dianggapnya dia belum punya prestisius sebagai orang yang punya duit gitu loh. Karena kalau ditanya, wah itu daerah misalnya di Bandung kayak Jalan Kiai Gede Utama, itu belakangnya Bromius, sayapnya Dago. Wah itu kebanyakan yang rumah pabrik X, pabrik Anu, pabrik Anu, pabrik Anu, itu semua ngumpul di situ semua, orang-orang pabrik gitu loh. Nah, atau mungkin Cipaganti, itu daerah-daerah kawasan tua juga dulu kan. Tapi ya memang ya jalan-jalan itu yang menjadi primadonanya orang-orang untuk punya prestisius sendiri di Bandung gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu kawasan modern yang baru diperbaiki dan itu juga memang ada beberapa contoh, mungkin kawasannya adalah kawasan yang dulunya lama tapi di-upgrade menjadi sesuatu baru. Misalnya di situ tadinya nggak ada sekolah, tiba-tiba ada sekolah. Di situ tiba-tiba berdiri, misalnya ada mall, ya sebelumnya nggak ada mall. Contohnya, kalau di Bandung paling simpel tuh kayak Jalan Gatot Subroto yang ada Trans Studio, ya itu dulu itu kan daerah Gatot Subroto ujung dekat Jalan Kiara Condong itu daerah Debrong. Debrong itu daerah ibaratnya banyak tukang todong gitu loh, preman-preman di situ. Dulu tuh orang nggak akan mau gitu masuk ke daerah sono karena di situ tuh daerah yang tidak aman, kriminalitas tinggi. Nah, tapi begitu dibikin Trans Studio Mall oleh Pak Chairul Tanjung, itu menjadi sesuatu yang lain sekarang. Di situ daerahnya dihidup. Nah, lingkungan sekitar yang harganya tadinya mungkin murah, sekarang jadi naik. Nah, itu adalah kawasan modern yang baru diperbaiki. Jadi semua Anda bisa melihat loh. Kalau orang bertanya, pada saat pembeli nanya, saya mau invest di mana? Nah, itu harus Anda menjadi seorang konsultan, tahu bahwa kalau ini di sini Pak, kalau ini di sini Pak, kalau ini ke penjual juga kita bilang, ternyata misalnya mau jual harganya juga tinggi. Wah nggak bisa Pak, Bapak ini kawasan tua, udah turun harganya, udah nggak bisa seperti dulu gitu loh. Seperti itu kalau di Bandung Selatan itu ada 3 perumahan ya. Dulu tuh ada Taman Sakura, Soekarno-Hatta, mungkin teman-teman yang nggak tahu, tapi kalau yang di Bandung pada tahu lah. Bahwa itu kan dulu kawasan elitnya orang Bandung Selatan. Sumbersari itu kawasan elitnya orang Bandung Selatan tahun 70. 80-an Taman Sakura. Tapi begitu tahun 90-an ke sini sampai 2000, itu semua muncul lagi, ada Batu Nunggal, ada Mekarwangi, Singgasana. Itu adalah kawasan-kawasan yang memang sudah menjadi kawasan yang baru yang mereka naik daun dibandingkan dengan kawasan yang sebelumnya. Itu kayak Sumbersari dan sebagainya, itu ke kawasan tua yang terlambat diperbaiki gitu loh. Sehingga harganya jadi turun. Nah udah gitu, kalau di Bandung Utara itu ada lagi Budisari. Itu dulu elitnya Bandung di utara tuh Budisari. Tapi sekarang Budisari udah bukan jadi elit lagi. Ada perumahan Setra Duta yang lebih baru lagi daripada Budisari gitu loh. Jadi memang masing-masing kota itu Anda harus bisa melihat, dan ini semua ada di buku saya sih. Kalau Anda pengen kriterianya lebih detail, Anda harus baca buku saya lah. Buku saya itu bisa dilihat, dipelajari apa yang disebut sunset dan apa yang disebut sunrise. Seperti itu. Nah terus ada beberapa tips lah, ini cuma sedikit ulasan aja yang tentang hukum Pareto. Jadi kalau misalnya dalam kondisi seperti ini saat COVID ya, kalau misalnya kita dalam 20 call lanjut pada saat kondisi normal atau kondisi booming, kita dari 20 call itu ada orang 2 yang lanjut transaksi, ya kan? Itu Pak Dendin, sorry, saya bukan ngomongin Budi Asi jelek, saya ngomongin Budi Sari. Saya salah ngomong tadi, kepleset kayaknya. Maksudnya Budi Sari. Kalau Budi Asih itu udah lebih elit dibandingkan daripada Budi Sari. Setuju. Sorry, saya tadi salah ngomong kayaknya. Jadi sebenarnya yang dimaksud saya Budi Sari, cuman memang Budi Asih harganya bisa ngalahin Budi Sari. Dan sekarang ada Setra Duta yang lebih compare ya. Nah, jadi artinya di sini kita belajar bahwa pada saat ada kondisi seperti sekarang COVID, itu memang kalau dari 20 call masuk ke 2 lanjut negosiasi, mungkin kalau kondisi sekarang lagi seperti ini, kita nggak bisa lagi 20 call untuk lanjut 2 negosiasi. Kalau turunnya sampai 40%, berarti kan kita harus 2,5 kali lipat. Berarti harus berapa call-nya? 2,5 kali 20, ya berarti kan harus 50. Itu tergantung dari diri Anda masing-masing. Kalau Anda ternyata dari satu transaksi itu hasilnya dari 10 negosiasi, maka dibutuhkan 100 kali call. Jadi effortnya memang harus dibutuhkan lebih banyak. Nggak bisa kalau kondisi normal kita cuma prospecting 20, sekarang dengan kondisi COVID, prospectingnya harus 2,5 kalinya lebih banyak gitu loh. Seperti itu. Jadi memang kita harus effortnya lebih keras. Nah itu yang tadi mungkin di quote saya yang sesudah ini, coba bisa di ini lagi. Nah ini kan
hiduplah sesuai siklus. Memang agent ini sebetulnya satu usaha, satu kerjaan yang memang tidak pernah ada matinya sih sebetulnya. Karena dalam siklus apapun, ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Gitu. Kita pada saat siklus rame yang kita bisa ikutan gimana, ya kita pada siklus yang rendah, ya kita anginnya kan lebih banyak ngejar ke penjual. Kalau dulu waktu zamannya booming properti tahun 2012, 2011 gitu ya, 2013 sampai 14, kita sedikit banyak ngegosok si pembeli itu gampang. Ya. Pak, Bapak nawar 1,1 M, Pak. Dari pemilik udah turun, Pak, 1,3. Sekarang udah ada yang nawar, Pak. Kompetitor saya, Pak, 1,2. Bapak mau ambil nggak 1,3? Digituin orang langsung besoknya kepanasan langsung mau. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Kita mau ngegos begitu. Ya sok aja. Kalau ada yang mau, sok ambil aja. Ya ambil aja. Saya banyak yang lain kok. Nah, itu kan hati-hati juga negosiasi itu kita nggak bisa sembarang pakai tekniknya untuk sikon seperti apa gitu loh. Harus lihat-lihat. Kecuali kalau memang benar di satu properti itu ada 3 yang nawar dalam kondisi saat ini, ya kita pede banget ngomong itu. Kalau cuma satu-satunya mah, waduh, jangan itu, bisa senjata makan Tuhan malah jadi kabur dia. Gitu loh. Ya. Baik, Pak Edi, menarik sekali Pak. Kita jeda sebentar ya. Kita sapa teman-teman yang sudah bergabung bersama kita. Terima kasih teman-teman yang sudah join di siang hari ini. Saya mungkin remind lagi bahwa siang hari ini adalah webinar sesi ke-6 ya, atau terakhir dari rangkaian 6 sesi bersama The King of Property Pak Edi Mulyawan ya. Anda yang baru join, Anda juga tidak telat, Anda masih terus bisa belajar bersama Pak Edi di sini. Dan di sini juga sudah bergabung bersama kita CEO Era Indonesia, Pak Edi Mulyawan, Mr. Darmadi Darmawangsa. Thank you, Pak Darmadi. Yes, thank you, Pak Darmadi sudah join bersama kita. Ya, luar biasa siang hari ini. Ya, makin semangat dengan adanya Pak Darmadi, Pak Edi di siang hari ini. Oke, Pak Edi, berbicara tentang tadi Bapak punya slide ya. Bapak bilang bahwa di bisnis ini sebenarnya bisnis yang di berbagai siklus kita bisa hidup karena kita jadi agent harus ngerti caranya bertahan dan menyerang seperti itu, seperti quotes yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian tadi Bapak juga mengatakan untuk mempertahankan konsistensi transaksi ya, kita tuh harus bagaimana caranya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang saya ingin tanyakan kepada Pak Edi Mulyawan begitu ya. Di tengah situasi seperti ini, Pak, apakah seorang real estate agent knowledge tadi, porsi knowledge dengan porsi skill, Pak, itu berapa persentase yang ideal menurut Pak Edi Mulyawan? Ya, harusnya mah ya seimbang ya. Karena knowledge itu dengan skill itu kan sebetulnya satu kesatuan yang nggak bisa dipisah gitu loh. Jadi tetap in prinsip ya harus dua-duanya balance seperti itu. Dan tadi dituntut untuk teman-teman yang punya investor harus ngerti poin-poin yang tadi Pak Edi sampaikan ya, karakteristik tadi ya. Karena gini Pak, seorang real estate agent itu seperti yang Pak Darmadi suka ngomong tuh, kita tuh ibaratnya ya harus punya senjata segala macam gitu loh. Silet pun, jarum pun dibawa gitu loh. Bukan hanya kita bawa basoka, kita bukan hanya bawa misalnya pesawat untuk meluncurkan rudal gitu, bukan seperti itu. Tapi ya kita segala macam harus punya. Karena pada saat tertentu kita harus mengeluarkan senjata itu ya apapun yang kita pakai, entah silet sekalipun ya kita pakai kan gitu. Kalau kita mau nyerang musuh. Jadi kita apapun itu ya memang harus punya knowledge yang lebih luas seperti itu. Oke, baik Pak Edi. Sekarang kita mau melangkah ke secret yang berikutnya, Pak Edi. Ini secretnya makin ke atas, makin panas nih. Topiknya luar biasa ya. Yang ke-33 nih, Pak Edi. Di sini Pak Edi mengatakan stakeholder agent property adalah semua pihak ya. Silakan Pak Edi. Oke. Jadi in prinsip begini, bahwa kita itu di bisnis properti itu kan tadi yang waktu di bab awal saya bilang kita itu adalah entrepreneurship. Jangan pernah menganggap diri itu adalah bawahannya MB. Jangan pernah Anda menganggap diri itu bawahannya Era Indonesia. Bukan, sama sekali bukan. Kita itu adalah partner. Nah, makanya partner itu artinya kita pun harus menganggap semua yang berkaitan dengan urusan properti itu adalah partner kita. Jadi kita kalau misalnya bisnismen, itu kan kita harusnya menjalin network kan dengan siapapun ya. Jangan membatasi diri gitu loh. Contoh misalnya, kita pun misalnya contoh dengan BPN ya, itu partner kita bukan? Partner. Ya.
Kalau tidak ada yang kita kenal baik dengan orang dalam BPN, kita pun susah gitu loh. Ya. Nah, kedua, notaris. Kita pun harus ada notaris yang bisa kita ajak untuk selalu berkonsultasi, untuk memberikan masukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan surat menyurat, surat legal, dan termasuk juga untuk teknis-teknis di mana untuk penyelesaian masalah transaksi. Lalu bank, sama juga kita harus punya teman-teman orang bank yang bisa cukup membantu kita ya. Nah, seperti kayak kemarin kan waktu ada masalah awal COVID, itu kan saya kebetulan memang ada yang cukup dekat sekali dengan analis banknya dan sebagainya, yaitu memang akhirnya kita meminta bantuan beliau gitu untuk melancarkan proses KPR di bank. Walaupun memang di banknya sendiri dia sendiri ada policy dari pihak pusat, tapi sedikit banyak ada attention perhatian lah dari pihak mereka. Lalu di dinas tata kota kita juga harus ada orang-orang yang bisa gampang ditanya gitu loh. Kalau ditanya soal building coverage, soal misalnya GSB-nya berapa, soal KDB, KLB-nya berapa, kita tuh ada jalurnya, ada channelnya, sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Sesama agen properti, itu yang saya senang sekali gitu loh, bahwa kita semua di zaman seperti saat ini kita adalah perlu kolaborasi, bukan kerja sendiri gitu kan? Karena pada saat sesama agen properti ini kita saling ada network, kita tuh informasi kan semakin banyak. Contoh kita punya dapat listing di Jalan A. Kita kenapa? Kalaupun misalnya di sesama teman kantor nggak ada yang menjual di Jalan A, kan kita juga mesti keluar dong mencari tahu kepada teman-teman kantor lain atau bahkan mungkin di luar brand kita bahwa kita pengen tahu ternyata di Jalan A itu ada yang kemarin terjual oleh agen anu, event itu agen lokal sekalipun gitu ya. Cuman kan kita dapat informasi untuk kita bisa saling bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, semua itu adalah sinergi. Artinya orang BPN bisa nggak jadi klien kita? Bisa. Orang tata kota bisa nggak jadi klien kita? Bisa. Kan di bab sebelumnya dibahas bahwa semua itu adalah klien gitu loh. Dan agen properti ini kita harus ingat bahwa stakeholder-nya itu bukan cuma kita pribadi atau cuma member broker, tetapi semuanya yang terkait gitu kan. Dan memang saya share di sini bahwa kita harus menciptakan network terus-menerus, jaringan terus-menerus, supaya kita itu punya link jauh lebih kuat, seperti itu. Ya, Pak Edi. Rumah123.com, rumah.com juga sama kan, seperti itu. Yes, betul. Itu juga, Pak Edi, mohon maaf, saya ingin menarik sekali yang tadi Pak Edi sampaikan ya. Di sini di slide Bapak mengatakan from network to network and finally network. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana cara seorang Edi Mulyawan bisa menjalin network dengan orang yang ada di BPN, dengan orang yang ada di notaris, dengan ada orang yang di bank, di mana dan seterusnya. Itu bagaimana caranya Pak? Menjalin network dengan secara profesional tentunya. Silakan. Ya, artinya kita tuh kasih atensi lah, perhatian. Kan kita perhatian tuh bukan cuma sama klien ya. Memang kan orang Indonesia tuh kan senangnya dikasih perhatian, Pak. Beda sama orang-orang di luar negeri sana gitu loh, cuek-cuek. Kalau orang luar negeri sana kan in prinsip kamu ada transaksi sama saya, hitungannya duit jelas gitu ya. Kamu kasih A, aku kasih B, gitu kan? Finish sampai di situ. Kalau di sini kan nggak bisa seperti itu. Budaya Indonesia itu kan budaya kekeluargaan, family business. Kadang-kadang juga kita harus appreciate tuh, ya sesekali lah ajak mereka makan gitu kan. Kita juga datang ke rumahnya, sowan, kita bawain misalnya lagi mau buka puasa gitu ya, bawain misalnya makanan sedikit, bukan kita nyogok ya. Artinya kan itu beda lah, kita semacam kasih atensi. Toh kalau misalnya tetangga kita sebelah aja Pak, kita masak misalnya nih, masak ya. Anggaplah mau menjelang lebaran, kita masak ketupat lebaran. Kita kirim satu rantang ke tetangga sebelah. Itu besoknya tetangga sebelah bisa kirim balik ke kita. Ya. Betul Pak? Betul sekali. Nah, betul sekali. Ada timbal balik lagi yang sebelumnya. Jangan hitung-hitungan sama duit loh. Gitu loh. Kita itu kan manusia. Manusia itu perlu diperhatikan. Ya kalau misalnya contoh dia sakit. Ya, ada saya misalnya karyawan bank yang melahirkan. Saya tengok gitu kan, saya bawa itu gift untuk ininya, untuk ucapan turut berbahagia. Ada yang duka cita, ya saya datengin lah, gitu kan. Misalnya di yayasan, ya saya datengin, saya ucapkan duka cita sama dia, gitu loh. Walaupun itu hubungannya kan bukan hubungan, gua datang ke sana ya
ini duka cita, tapi gue kan nggak ada transaksi. Ya jangan begitu mikirnya dong, saya mau duka cita, dia perlakukan sebagai manusia, itu teman. Anggap sebagai seorang sahabat, dia sahabat saya gitu loh. Dan itu pada saat seperti itu, saya tidak lupa itu, selalu momen-momen itu di agenda saya catat. Tanggal ini, hari ini, si A ulang tahun. Tanggal ini, hari ini, si B ulang tahun. Nah, terus tanggal besoknya wedding anniversary, ya kan? Tanggal besoknya lagi, apalagi tuh misalnya ada ulang tahun suaminya, istrinya, anaknya. Ya kalau kita bisa tahu sampai orang tuanya ya, kita juga bisa ngucapin juga, gitu, kirim kartu ucapan selamat ulang tahun. Seperti itu. Jadi orang itu karena dihargai sebagai manusia, dia akan balik menghargai kita. Jadi perlakukan orang itu bukan sebagai benda atau objek, subjek gitu loh. Jangan semua melulu dilihatnya cuma lu tuh mukanya muka duit. Duit aja duit gitu kan. Kalau nggak bawa duit mau nggak mau, ya itu salah lah. Prinsipnya harus dirubah gitu loh. Yes, menarik sekali. Menarik sekali Pak Edi. Jadi cara menjalinnya seperti itu secara profesional. Jadi kita sebagai real estate agent istilahnya jangan kontak kalau ada maunya atau butuhnya doang ya. Tapi nggak ada butuhnya pun kita tetap keep in touch gitu, keep contact. Malah kemarin tuh ada orang bank yang saya ganggu tuh waktu urusan kemarin, dia ternyata mau pensiun baru di akhir bulan ini di 31 Mei itu dia udah retired dan udah nggak ini lagi. Dia kayaknya ketemu saya tuh sedih banget, Pak Edi. Aduh, kita udah kenal puluhan tahun ya Pak. Pak, kita nggak putus kontak ya Pak. Silaturahmi tetap jalan ya Pak. Oh iyalah Bu, nggak mungkin lah. Masa saya cuma nginget Ibu gara-gara Ibu di bank terus saya ada perlunya aja, enggak lah. Saya tetap jalin persahabatan sama Ibu lah, saya bilang gitu. Dan itu benar loh Pak, itu ada orang bank juga yang udah pensiun tuh yang sebelumnya, baru kemarin tuh waktu PSBB, malah dia nitip listing ke saya, listing keluarganya, gitu loh. Jadi ini kan satu sinergi yang kita nggak bisa cuma lihat apa orang tuh diukur dengan ukuran duit doang. Yang tadi itu di bab sebelumnya kan, kita perlu sisihkan sebagian juga untuk nge-branding, ya salah satunya kan ini, gitu loh. Menarik sekali. Menarik sekali. Jadi apa yang tadi Pak Edi ceritakan tentang rekan Bapak yang tadi bekerja di bank, kemudian retire dan seterusnya, Bapak keep in touch, tetap jalin silaturahmi, itu senada dengan apa yang Bapak tulis di sini Pak, di slide Bapak ya, bahwa agent properti itu tidak menciptakan musuh, tapi justru memperluas jaringannya, begitu ya. Ini menarik sekali quotes Pak Edi di sini. Nah, berbicara tentang apa yang Secret 33 stakeholder nih Pak, tentu kita akan lanjut melangkah ke poin yang ke-34 nih Pak. Yang di 34 ini masih terkait dengan bab-bab sebelumnya dan khususnya lebih ke arah berbicara tentang komisi Pak Edi. Ya, bagaimana kita bisa appreciate kita punya komisi Pak, dan realnya di lapangan itu seperti apa Pak Edi? Kalau Pak Edi misalnya ditawar komisinya, apakah Pak Edi sempat nolak atau nerima-nerima aja? Caranya bagaimana? Mungkin silakan Pak Edi boleh sharing. Jujur ngomong ya, dari hati kecil yang paling dalam nih, kalau ada orang yang menawar komisinya jauh gitu, misalnya contoh standar 3%, terus minimalnya ya misalnya kalau nilainya puluhan M kan orang kadang terlalu tinggi juga nggak mau, misalnya mungkin dia cuma mau 2%. Nah, tapi kan ada orang yang nawar, saya komisi ini semua agent sama ya 1%. Jadi saya tuh merasa belum apa-apa di hati kecil saya udah tersinggung. Emang gue apaan gitu ya? Artinya gue ini manusia murahan apa? Nah itu kan artinya gini loh. Agent itu harus punya dulu rasa bangga terhadap profesinya. Nah artinya kalau Anda sudah punya rasa bangga terhadap profesi Anda, timbul nggak rasa semacam nggak enak gitu loh. Sakit kalau Anda ditawar seperti itu. Itu aja dulu. Coba refleksi diri baik-baik. Kalau Anda merasa sakit pada saat Anda ditawar dengan komisi yang demikian, berarti good. Anda sudah merasa bangga dengan diri Anda. Tapi banyak juga agent yang tidak merasa bangga dengan dirinya. Bahwa, oh iya ya, saya kan profesi agent cuma sampingan. Saya kan profesi agent mungkin cuma sekedar ngisi waktu luang. Iyalah, saya juga memang kemampuannya nggak ada, ya udahlah mau dibayar 0,5% juga ya oke-oke aja. Aduh, kayak gitu Pak. Apa ya, saya bilang, itu jangan menjadi orang itu melecehkan profesi agent deh, gitu loh. Nah, itu dulu yang harus Anda punya. Karena pada saat Anda punya perasaan seperti itu, Anda tuh akan timbul
otak kreatifnya untuk mempertahankan diri, self defense. Kan kebanyakan agen nggak punya self defense gitu loh. Ya itu kan dikasih segitu ya, mangga Pak, silahkan. Dikasih segitu ya, iya Pak, gitu kan. Itu nggak ada perlawanannya sama sekali gitu loh. Nah ini kan yang akan membuat profesi agen itu tidak dihargai oleh orang gitu kan. Nah artinya pada saat kita bersikap sebagai konsultan, kita akan tunjukkan bahwa kita ini konsultan Pak. Kita bukan sekedar calo atau yang kenalin Bapak tinggal. Ini loh kerjaan saya banyak. Nah, bawa buku saya, tunjukin. Ini kerjaan saya abrak-abrak nih di buku saya. Nah, artinya Bapak apakah tega mengapresiasi saya? Gitulah. Nah, artinya kondisi seperti ini yang membuat kita tuh harus sadar gitu loh. Nah, terus kita pada saat ketemu dengan klien, tunjukin nggak kita profesional? Kita bawa manual presentasi nggak? Kita presentasikan diri kita siapa nggak? Kita presentasikan company kita siapa nggak? Nah, itu memang kita harus tunjukkan bahwa seperti apa brand kita, seperti apa network kita, seperti apa kerjaan kita. Sehingga kita tuh nggak gampang orang melecehkan pekerjaan kita. Nah, terus kita tekankan biasanya, kita itu kalau misalnya saya bawa company nih, saya itu bilang bahwa ini kan kita kan company Pak, saya kerja bukan sendiri gitu loh. Bapak kenapa percaya saya nitip? Mungkin ada embel-embel di belakang saya ini ada eranya. Atau teman-teman yang dari Century ada Century-nya, dari White-nya gitu kan. Nah, artinya kita tuh perusahaan. Perusahaan itu adalah butuhnya network. Saya kerja network Pak, nggak bisa kerja lonely, sendiri. Nah, kalau network, andai kata Bapak mau ngasih cuma 1%, oke 1%-nya jatah saya. Kalau misalnya ternyata yang buat temennya nggak dapat gimana Pak? Ya kamu 1,5% aja. Iya Pak, Bapak kenal baik sama saya kenal baik sama Bapak. Seolah-olah Bapak karena kenal baik, Bapak mau neken-neken saya gitu kan? Sebetulnya kalau kenal baik, Bapak harusnya kasih lebih dong. Bukan neken kan gitu. Kan Bapak katanya nganggap saya sohib. Gitu. Masa sohib ditekan? Yang satu lagi Pak, teman saya ini Pak yang ngobrokin dengan saya, belum tentu mau terima. Sekarang apalagi dalam masa COVID gitu ya. Di luar sana Pak, model rumah kayak Bapak ada 10 lagi yang dijual. Sekarang Bapak mau cepet laku apa enggak? Nah mungkin teman saya akan bawa tuh ke sono tuh yang ngasih komisinya 3%. Bapak masih persen, udah aja nanti urutan kesekian belas Pak. Mungkin udah beres COVID juga belum tentu kejual. Kan gitu loh. Sekarang Bapak dengan 1% itu, coba bandingkan dengan bunga Bapak yang harus bayar per bulan, anggaplah 10% bunga bank. Apa artinya Pak? Itu kita bikin lagi compare setelah kita tahu bahwa ternyata ada kebutuhan dia memang harus bayar bunga bank. Nah sekarang Bapak bunga bank 10%. 1% sekarang kejual, Bapak bisa saving 120% dalam 1 tahun kalau Bapak nggak kejual. Mau pilih mana? Gitu loh. Nah akhirnya kebanyakan dari saya itu kalau udah dikasih penjelasan begitu, ya udahlah, saya ngikut gimana dia aja deh. Gitu loh. Yang penting rumah saya cepat terjual. Nah kalau ada yang kondisi ngotot begitu, biasanya saya bilang, Pak, sorry Pak, Bapak saya tampung, tapi sorry itu saya juga pikir-pikir dulu. Udah Jadi gitu Pak Edi, seminggu kemudian, dia balik lagi nanya gitu ya. Nah, udah gitu, ditanya sama dia, gimana Pak itu properti saya belum pasarin Pak, kan komisinya belum sepakat. Saya juga nggak berani tawarin ke teman-teman, teman-teman juga nggak pada mau bawa klien ke sana, gitu loh. Ya udah menurut you komisinya berapa? Iya harusnya 2% lah Pak minimal Pak. Itu Bapak memang benar nilainya 20M. Tapi ya jangan kecil segitu lah Pak. Nggak ada yang mau, saya bilang. Ya udahlah sok cepet laku 2% gitu loh. Nah, terutama bagi agen-agen baru, ya intinya jangan kaget lah kalau komisi ditekan-tekan. Tapi intinya gini, agen baru ini coba bawa brand company Anda, tunjukkan bahwa kebesaran company Anda itu memang mau nggak mau itu menjadi backupnya Anda gitu loh. Dan tunjukkan bahwa Anda di kantor Anda punya network seperti itu. Ya, menarik sekali Pak Edi. Jadi seorang Edi Mulyawan pun kalau ditawar juga bisa aja menolak ya, nggak main terima aja ya Pak ya. Dan di dalam tadi Pak Edi sampaikan, saya mengutip beberapa benang merah bahwa bagaimana cara kita appreciate kita punya commission. Sebenarnya first kita mesti proud dulu sama diri kita dulu. Kita bangga sama diri kita sebagai agent property. Kalau kita nggak bangga dengan profesi kita, bagaimana orang lain appreciate sama kita? Itu poin yang pertama. Yang kedua,
perlu disampaikan juga bahwa klien juga kenapa harus bayar komisi standar. Kita kasih komisi standar. Kenapa? Karena kita kerjanya teamwork, begitu ya Pak Edi ya. Sehingga kita bisa closingkan propertinya dengan efisien. Dan di sini Pak Darmadi juga memberikan tips luar biasa nih Pak Edi siang hari ini ya. Mungkin saya akan bacakan tips dari Pak Darmadi. Jadi seringkali karena sebagai seorang agent mungkin kurangnya waktu untuk presentasi di depan customer-nya, sehingga di depan pemiliknya, sehingga pemilik nggak bisa bedain apa bedanya kita sebagai agent profesional dengan yang lain, seperti itu Pak. Nah akibatnya kalau kita nggak punya waktu untuk presentasi, ya kita mestinya jadi agent harus mampu minta waktu untuk kita jual diri kita, sehingga orang kalau mau nawar juga seperti Pak Edi tadi punya bargaining position, seperti itu ya. Dan di sini Pak Darmadi juga sampaikan bahwa seringkali agent properti itu desperate nih, karena bukan kenapa-apa, karena dia justru karena nggak punya listing atau listingnya sangat kurang, sehingga dia no choice lagi Pak, dia akan terus digencet begitu. Kemudian poin yang berikutnya Pak Darmadi di sini katakan juga pesan ke kita sebagai agent real estate profesional, kita jadi agent jangan kaget kalau ditawar, oke? Jadi jangan kaget, kalau kita begitu apa-apa kaget kemudian panik, alhasil ya kacau semuanya, begitu ya. Thank you Pak Darmadi untuk masukannya buat kita siang hari ini. Baik, Pak Edi, mungkin berbicara tentang self appreciation with commission nih Pak, masih kita lanjutkan. Silakan Pak Edi. Saya tambahin sedikit ya Pak. Boleh, silakan. Sedikit tentang presentasi listing ya. Nah, jadi memang setuju sekali Pak. Itu kunci utama, terutama bagi agen-agen baru. Saya ingat sekali itu berapa belas tahun yang lalu waktu saya ikut training acceleration. Itu memang kan yang harus ditonjolkan banget itu adalah presentasi listing di awal. Yaitu kita bicara masalah feature dan benefit. Itu masih ingat sekali. Dan targetnya waktu itu kan mendapatkan listing sebanyak-banyaknya. Dan sampai sekarang pun, kalau saya untuk role play tanpa alat bantu dengan manual presentasi, saya suruh ngomong begini, saya bisa cerita gitu loh. Urutannya adalah kita bicarakan dulu dari company profile-nya seperti apa. Ya, kita punya jaringan network di sekian negara, sekian ratus kantor, dengan sekian ribu marketing. Nah, itu feature-nya. Benefit-nya apa? Oh, dengan feature seperti ini, berarti Bapak akan dipromosikan oleh sekian ribu marketing, sehingga Bapak lebih cepat terjual. Sok, Bapak mau pilih mana? Oleh satu agen atau sekian ribu agen, Pak, dengan network seperti ini? Oh ya, pasti sekian ribu agen, Pak. Berikutnya lagi, masuk ke company kita. Oh, company kita Pak sudah sekian tahun, company kita cukup banyak transaksi di daerah Bapak. So, teman-teman akan bantu Pak punya database klien banyak. Itu feature-nya. Benefitnya apa? Bapak bisa cepat terjual nggak kalau dititipkan di kantor kami? Itu kan walaupun agen baru, tapi kan Anda bisa bawa company-nya gitu loh. Nah, terus satu lagi, Pak ini loh Pak, kantor kami Pak, ini kantor kami Pak, prestasinya begini loh Pak. Nah, prestasinya ini Pak, kira-kira menurut Bapak transaksinya banyak apa sedikit Pak? Oh banyak. Nah, kalau banyak, berarti Bapak lebih untung dititip di kantor kami atau kantor yang mana, Pak? Nah, itu kan benefitnya lagi. Jadi pada saat orang itu dibawa, semua konsumen bilang, ya, dia itu secara psikologis sudah menjawab untuk dirinya sendiri. Dia sudah mengaminkan bahwa iya, kamu ngomong benar. Jadi pada bisa disodorin, Pak, komisi 3% ya? Iya. Gitu kan, karena memang dari awal udah ya terus. Gitu kan. Nah, itu kan memang harus ada alurnya. Ya, kalau agen cuma datang, ya Pak, Bapak mau jual ya Pak? Harganya berapa Pak? Sekian. Oh, sembari dia nggak ada bargaining untuk ngomong apa-apa. Oh ya Pak ya, saya nggak mau terikat ya. Saya maunya open ya. Nih tanda tangan ya. Ini komisi cuma 1%. Ya, soalnya saya juga semua sama rata. Yang lain juga 1%. Tuh lihat tuh. Contohnya nih suratnya nih. Tuh lihat tuh. Ini agen lain 1% loh. Anda 1% juga. Anda dari mana sih? Properti mana? Oh saya dari properti XYZ Pak. Oh iya iya. Ya udah sama aja kan. Udah. Anda nggak mau ngomong apa-apa, diem aja, ya udah diterima 1% gitu loh. Ya seperti itu. Jadi coba yang belum biasa presentasi, belajarlah untuk presentasi. Tunjukkan future dan benefitnya seperti apa gitu loh. Itu sih kurang lebih. Menarik sekali. Jadi kalau kita agent profesional yang tergabung dalam satu brand yang luar biasa seperti Era begitu, kita mesti sampaikan ke calon customer kita apa fiturnya dan benefitnya, sehingga mereka juga ngerti ya Pak ya. Jadi kegiatan kita seperti apa, bukan sekedar ada kata-kata yang Pak Edi tulis di sini nih, kita bukan calo, kita adalah konsultan yang profesional, seperti itu ya Pak Edi. Baik, Pak Edi, saya rasa ini sudah sangat dalam sekali, slide yang secret ke-34 nih, sangat menarik sekali, ditambah tadi masukan yang luar biasa dari Pak Darmadi ya, keren banget ya.
Jadi siang hari ini kita sudah belajar banyak mengenai self appreciation with commission. Tentu ngomongin juga skill kita mengenai handling objection di situ. Nah, stepnya adalah kita harus banyak-banyak latihan, tadi Pak Edi sampaikan. Nah, Pak, di slide berikutnya nih, saya lihat di secret yang ke-35, ini judulnya serem sekali Pak Edi. Banyak orang alergi buat belajar, Pak. Tapi Pak Edi di situ ngomong, belajarlah sampai mati. Itu bagaimana tuh Pak Edi? Silakan. Learn till death. Silakan Pak Edi. Di dunia ini kan tidak ada yang namanya abadi ya Pak ya. Ya. Ya, yang abadi itu kan hanya perubahan. Nah, sekarang ini kan perubahan yang cukup drastis dari yang tidak COVID jadi COVID. Ini kan makanya kita lihat Pak Jokowi bilang bahwa kita harus belajar untuk menerima keadaan baru, ya kan new normal disebutnya. Nah, semua juga dalam pekerjaan kita juga new normal. Saya pun juga bukan orang yang boleh dibilang dari generasi milenial gitu kan. Saya juga asalnya gaptek, tapi ya mau nggak mau dengan kondisi seperti ini ya saya pun sedikit banyak harus belajar dari kaum milenial gitu loh, bahwa ternyata saya harus pakai teknologi, saya harus bisa Zoom meeting, saya harus bisa invite orang, saya juga harus bisa ngeblas di FB, di IG, di LinkedIn, saya harus bisa bikin link apa segala macam, bikin YouTube, ngeblas YouTube. Ya itu kan sesuatu yang memang harus belajar. Terus kalau enggak kita mau kapan? Apakah kita mau diam di tempat dengan kondisi ya lama-lama kita mati? Itu kan pernah ada yang dulu booming itu buku apa? Who Moved My Cheese kan? Nah, Who Moved My Cheese. Jadi cheese-nya udah hilang, ya terus aja ngenon di situ gitu loh. Nggak pernah mau berubah ke cheese yang tempat yang lain. Ya nggak bisa seperti itulah. Artinya kita itu kalau ingin menunjukkan kita profesional, kita memang tetap masih dicari orang, ya kita harus belajar. Karena kan pembelajaran ini tidak melulu belajar dari orang yang di atas kita. Malah kita belajar dari anak-anak muda. Ya, mereka jagoan di IT, jagoan di promosi online. Nah, itu gimana caranya gitu loh. Artinya kan kita juga harus sedikit banyak jangan buta sama sekali dengan hal seperti itu. Terus belum lagi juga untuk hal-hal pengetahuan seperti saya kemarin. Saya kan ngedengerin webinarnya Pak Hendro tentang siklus properti dan sebagainya, peluangnya bagaimana, itu pun menjadi wacana untuk saya bisa berbicara kepada konsumen, ya Pak Ali Trianggada dan sebagainya, itu kan supaya kita juga bisa punya wawasan kalau ngomong ke konsumen itu bukan cuma asal omong gitu loh. Karena dimanapun kita itu harus meningkatkan apa yang disebut diri kita punya value. Kalau punya value, itu baru diri kita tuh bisa dihargai orang. Nah, coba mungkin Pak David bisa tampilkan di slide berikutnya. Nah, ini loh, orang tuh kadang-kadang suka salah kaprah Pak David. Orang tuh mengejar apa yang disebut katanya kaya. Kaya, ya. Kaya itu kalau secara materi dalam bahasa Inggris kan artinya rich, ya. Mungkin kalau Pak Darmadi lebih ngerti lah bahwa wealth itu kan sebetulnya pengertiannya jauh lebih luas daripada sekedar rich. Rich itu bagian dari wealth. Jadi wealth itu mencakup apa kita memiliki harta kekayaan materi. Wealth itu kita mencakup kita memiliki harta kekayaan akan kesehatan, ya. Harta kekayaan akan kebijaksanaan. Wealth itu adalah harta kekayaan kita punya friendship, sahabat dekat, itu kan harta kita juga, ya. Itu semuanya adalah harta. Family itu juga harta, betul kan? Nah, wealth itu sebetulnya definisi wealth adalah value kali leverage. Kali leverage. Nah, like river artinya seperti sungai. Sungai itu gimana caranya? Semakin banyak air, itu artinya wealth kita semakin banyak, ya. Nah, untuk semakin banyak air, itu gimana caranya? Yaitu kita semakin besar wadahnya. Sungai yang semakin lebar, semakin dalam, itu artinya airnya semakin banyak, ya. Wealth-nya semakin banyak. Nah, itu mungkin bisa ditampilkan oleh Pak David di slide berikutnya. Ya, silakan. Nah, ini loh. Jadi, value itu adalah tanda panah ke atas dan leverage itu tanda panah ke kanan. Kita kalau punya kita punya value-nya cuman 1 poin atau 2 poin, mungkin kita punya wealth-nya cuma segitu-gitunya aja. Semakin kita tinggi kita punya value, maka kita punya kedalaman dari si sungai itu semakin dalam, ya. Contoh misalnya begini paling simpel. Ada misalnya kita punya anak dilesin sama satu guru les, ya. Guru les itu ngajar satu orang anak.
anggaplah mungkin pada saat dia masih jadi mahasiswa magang gitu ya, kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang lesin fisika, matematik, atau kimia, itu mungkin dia ngasih charge, anggaplah sekali datang cukup dia kasih charge 400.000. Nah, terus berikutnya tahun depan dia sudah mulai menginjak skripsi. Skripsi kan mungkin dia merasa bahwa dia udah bentar lagi sarjana ya. Nah, berikutnya juga ngelihat anaknya udah cocok sama dia. Angka-angka nilainya bagus gitu kan. Nilainya yang biasanya cuma do re mi sekarang jadi minimal udah 6 7 8. Nah, kira-kira kalau kita sebagai orang tua tetap mau melanjutkan dengan guru les ini nggak untuk semester depan? Pasti tetap kan, Pak? Ya, betul. Nah, pada saat si guru itu minta, tolong dong Pak, jangan 400.000. Kan sekarang juga segala-gala naik. Boleh nggak Pak saya naikkan jadi 800.000? Kira-kira kalau kita ngelihat orang tua anaknya udah cocok, hasilnya ada, ternyata guru les ini punya value yang luar biasa buat anaknya, mau nggak 800.000? Mau. Iya. Iya kan? Ya. Bisa jadi mau. Nah, tahun depannya dinaikin lagi jadi 1,2, tetap mau gitu loh. Nah, artinya kita punya value makin meningkat. Nah, leverage-nya di mana? Leverage-nya adalah pada saat kita menggandeng bukan cuma satu orang. Ternyata dia menggandeng 2 orang, temannya diajak bersama-sama. Atau mungkin sekalian sama adiknya atau teman-teman dekatnya. Nah, lama-lama kan kita dua kali lipat punya wealth. Ya kan? Nah, terus berikutnya leverage-nya di mana? Bisa jadi mungkin dia buka bimbel, gitu kan? Nah, terus kalau di bisnis kita seperti apa? Bisnis kita, pada saat kita punya value, cuman bisa nge-handle properti yang harganya 400 jutaan, ya komisinya kita cuma dapat 400 jutaan. Apalagi kalau cuma kerjanya sendiri. Dia pengen listing selling sendiri. Ya. Kalau pengen naik jadi 1M, berarti value dia harus ditingkatin kan, Pak? Cara presentasi dia harus diganti, dia harus belajar presentasi dia lebih baik lagi, knowledge dia juga harus dirubah, karena perilaku yang punya duit 1M, 2M akan berbeda dengan perilaku orang yang punya duit 400 juta. Nah, akan berbeda tuh grafik panah ke atasnya itu akan berubah, akan lebih tinggi lagi. Nah, pada saat dia menghandle yang 10M, lebih tinggi lagi kesulitannya, value-nya harus ditambah. Nah, apalagi kalau dia fungsinya ini dia cuma memperbanyak listing, dia manfaatkan leverage di kantornya, atau manfaatkan tim di kantornya, manfaatkan semua agen properti yang ada di kotanya, untuk sama-sama dia membantu menjualkan barangnya dia. Kira-kira leverage-nya jadi makin meningkat nggak? Iya dong. Makin meningkat. Justru kan picik sekali gitu loh, kalau Anda tidak mau co-broking. Orang jelas-jelas itu meningkatkan leverage Anda. Nah, value Anda ini kan makin hari makin meningkat nggak di mata klien? Makin, karena kenapa? Ngerasa dari 10 listing, kalau nitip ke Edi, itu 6 terjual. Gitu loh. Dibandingkan nitip 10 listing oleh agen A, 10-10-nya sampai setahun 2 tahun nggak kejual-kejual. Nah, mau pilih mana yang punya value? Kan seperti itu masalahnya. Nah, samalah seperti kenapa orang bilang, itu Pak Ciputra almarhum. Dulu tahun 98 dibikin bangkrut kan. Sekarang semua uangnya hartanya didonasikan buat gereja, buat bikin persekutuan doa, atau Chairul Tanjung buat bikin madrasah, pesantren, buat bikin masjid. Habis aja dananya 0. Pertanyaan saya, dari dana yang 0 ini, kalau kira-kira dalam 2 tahun, 3 tahun, dia bisa lagi nggak membangun kerajaan bisnisnya? Bisa, sangat bisa. Modal dari mana, Pak? Bisa ada pemodal yang investor yang punya duitnya berlebihan, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengelola bisnis, ajak join. 50-50, Pak Chairul Tanjung kasih 50%, pemodal 50%. Bisa borrowing lagi? Bisa. Karena dia punya blueprint value-nya. Value-nya itu dari mana? Ya Anda harus learn till that. Terus tingkatkan value Anda. Belajar gitu loh. Nggak pernah Anda stop untuk belajar. Karena dengan belajar, Anda punya nilai. Anda pada saat ngomong, coba Anda bisa ketemu orang itu kalau yang sudah lama-lama di properti akan tahu persis. Ketemu orang nih, ini orang itu kelihatan gitu loh. Oh ini nih orang yang kayak begini nih. Ada orang yang mungkin kelihatan banget, wah ini orang kayaknya pintar luar biasa nih. Diem tapi kelihatannya begitu sekali ngomong, ini kena nih. Ini berarti orang luar biasa nih pintar. Nah ini kan kita bisa melihat gitu, orang itu punya value sejauh mana. Nah, orang yang kadang-kadang cuma diem gitu ya, nggak banyak ngomong, sekali ngomong tuh langsung kena. Nah, ini orang-orang yang menurut saya punya value sangat tinggi. Dia lebih banyak listen, mendengar.
tetapi dia bisa banyak menyimak, seperti dia rendah hati ikut ngedengerin, padahal dia tahu di otaknya dia mesti ngapain dan mau ngomong apa, strateginya mesti gimana. Nah itu kita diasah untuk bisa melihat orang itu kadang-kadang melihat kita gitu loh. Nah itu tadi balik lagi, kalau kita pengen appreciate with commission, Anda harus learn till death. Saya ingin semua agen di bumi Indonesia ini bukan sekedar jadi agen, tapi Anda harus punya value supaya kita tidak susah, terutama saya pun tidak susah untuk narik otot sama pemilik untuk nego soal komisi. Karena kalau mereka sudah merasa bahwa agen itu punya value yang harus dihargai betul-betul, maka otomatis saya pun kalau mau ngomong komisi standar kan nggak susah, Pak David. Jangan semua di-compare, banding-bandingin. Aku segini, yang ini segini. Kenapa kamu nggak bisa segini? Aduh, capek kan saya ngomongnya juga. Gitu loh. Itu baru ngomongin soal komisi, belum ngomongin soal CMA-nya. Yes. Aduh, saya pikir harus punya value yang benar lah, supaya pada saat kita bergaining minta komisi itu jauh lebih mudah dan lebih gampang. Karena semua punya value yang boleh dibilang sama lah gitu. Dengan agen-agen itu, tingkatan agen itu tidak terlalu dipandang rendah oleh mata klien. Seperti itu, baik. David. Baik, menarik sekali. Jadi learn till death. Jadi kita kalau mau berhasil harus terus mau belajar, dan termasuk siang hari ini nih Pak Edi, teman-teman yang bergabung bersama kita siang hari ini adalah teman-teman positif ya, yang terus mau upgrade dia punya diri begitu. Meskipun teman-teman di sini udah pada pinter nih, udah pada hebat nih, tapi dia tetap mau terus belajar begitu Pak Edi, luar biasa. Dan di sini ada pertanyaan yang sudah masuk ke kita Pak Edi ya, dari Pak Ari ya, dari GM Pro ya. Jadi masih ada kaitannya dengan sesi kita ya, terlebih tadi mengenai appreciation tentang commission. Nah, Pak Ari menanyakan bagaimana langkah konkret kita nih berdasarkan pengalaman Pak Edi ya, sebagai agent, ketika menghadapi penjual yang tidak komit. Misalnya komisinya dibayar separuh, atau komisi nggak dibayar oleh penjual nih Pak Edi. Apakah harus melalui jalur hukum? Dan apa payung hukum yang bisa digunakan. Mungkin ini nanti kita bagi, kalau ini case-nya exclusive listing, mungkin kita bisa ikuti, begitu ya. Nah, kalau yang open listing ini bagaimana? Silakan berdasarkan pengalaman Pak Edi. Silakan. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat sepotong di ujungnya saja, ya. Artinya kita harus coba cek, kan dari awal saya bicara tentang buku ini adalah kita tuh harus memberikan servis yang baik terhadap klien, ya. Jadi artinya klien itu kan harus digali kebutuhannya, emosionalnya seperti apa, kita menjadi solving problemnya dia, gitu kan. Jadi ginilah, teman-teman nih semua harus punya prinsip bahwa semua manusia itu pasti punya rasa belas kasih lah. Nggak ada, sejahat-jahatnya manusia itu pasti ada rasa cinta kasihnya itu pasti ada gitu loh. Sejahat-jahatnya penjahat pun gitu loh, dia tetap punya rasa sayang sama anaknya kan Pak. Nah itu yang harus kita sentuh. Jadi sebenarnya kalau kita servis dengan baik, kita perlakukan dengan baik, dan semua sistematis loh. Kenapa tuh di bab-bab sebelumnya misalnya kita bicara harus detail, akurat, presis. Artinya apa? Kalau kita bawa klien, kita laporkan tidak sama pemilik. So, selama ini Anda pasarkan, ada reportnya enggak? Ya. Kalau misalnya ada jelas Anda bawa klien, namanya Pak David, saya bawa hari ini jam 1 siang ke ruko saya Jalan Jenderal Sudirman. Pak David yang mana? Dari Jakarta Pak, dia di Era Indonesia. Oh iya, catat ya Pak David. Nah, itu kan ada buku tamu yang bisa diisi, iya kan? Ya, betul. Nah, artinya ada bukti jelas bahwa memang ini kita yang bawa loh. Nah, terus pada saat ngelisting, even itu open listing pun dibuat tertulis nggak? Nah, atau kalau enggak, minimal ada statement nggak di WA yang menyatakan dia mau ngasih komisi 2%. Kan sekarang zaman digital, nggak bisa ketemu. Oke Pak, Bapak di WA ya Pak, fee-nya 2%, 3% setuju ya Pak? Setuju dengan fee 3%. Oke Pak, noted. Ya kan? Saya save, saya simpan, saya biasanya suka print. Pada saat negosiasi, saya tekankan lagi di awal. Pak, ditawar loh Pak segini. Saya sebutkan lagi, Bapak kena biaya yang harus dikeluarkan Pak. PPh penjual Pak, 2,5%. Bapak kena misalnya ini ada ganti belangko sertifikat sekian juta, PBB tunggakan Bapak harus bayar. Dan yang terpenting Pak, fee agent ya Pak, karena ini saya kobrok Bapak dengan teman, saya nggak bisa sendiri loh Pak.
Ini kan saya harus bagi sama teman. Saya harus enak di awal. Saya nggak bisa nanti ujung-ujungnya Bapak nggak komit dengan saya, terus agennya jadi marah sama saya. Mungkin bisa di-cancel pembeliannya. Nah, orang itu pada saat sebelum dia di atas angin, dia itu ngerasa butuh kita. Tapi kalau sudah deal-dealan sama penjual, baru kita antisipasi, itu udah terlambat. Ngomongnya udah telat gitu. Nanti ujung-ujungnya dia bisa ngeles, main belakang sama kita. Tapi kalau kita sudah step by step kita tutup pagernya, semuanya pagernya kita tutup. Jadi kalau kita bikin di rumah itu pengaman bukan cuma pakai teralis, bukan pakai gembok. Gembok, teralis, udah gitu pakai alarm, depannya juga pasang satpam. Nah, itu kan diprotek sana sini. Untuk ngeles tuh celahnya sempit sekali loh. Artinya pada saat kita promosiin juga dia nggak mungkin lari dari kita. Karena setiap kali kita bawa klien kita laporin, kita ada kegiatan apa kita laporin, semuanya kita laporin, mana bisa dia ngeles gitu kan? Nah, semuanya seperti itu harus dibuat rambu-rambunya. Nah, artinya kalau semua kita sudah punya bukti-bukti, Anda mau ngotot, ketemu orangnya yang memang istilahnya mah bedegong gitu ya, bedegong mah gedagak gitu kan? Istilahnya mah. Bahasa Indonesianya apa Pak Edi? Karakternya memang begitulah, karakternya memang penjahat gitu loh. Ya, Oke. kita kan bisa punya alat-alat ini loh, dari silet sampai basoka ini yang kita bisa bawa ke pengacara ini loh Pak. Ini saya kerja udah bener Pak. Nih loh buktinya. Sok, dia mau mikir loh. Dia mikir loh, itu kalau mau ngadepin begitu dia mikir. Tapi kalau Anda ternyata pembelinya juga datang sendiri, gitu kita bawa nggak ada laporannya. Negosiasi juga kita nggak pernah ngomong, tahu-tahu jadi sendiri. Ya, balik lagi, lu kerjanya ngapain aja. Kan gitu. Ya, tapi kita kayak balik lagi ke calo gitu. Datang-datang cuma bawa golok, bawa pisau. Ini loh Pak, di belakang saya ada 5 orang Pak, komisinya minta Pak sekian. Nah, itu kan nggak benar seperti itu. Jadi semuanya kan satu komprehensif, satu kesatuan yang mana kita harus mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, ini buku saya itu kan ngarahnya ke situ semua. Makanya kenapa soal komisi itu disimpan di akhir, bukan di awal. Karena kan A sampai Z-nya dikerjain dulu loh, baru kita ngomongin komisi gitu kan, seperti itu. Ya, oke Pak Ari dari GM Pro ya, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi Pak Edi tadi udah jelaskan dengan sangat jelas, pastikan kita jadi agent properti yang profesional, bukan calo. Jadi kita kerjanya juga jelas, kita juga kasih report gitu ya, jangan tiba-tiba kalau udah beres kita nongol. Nah ini yang jadi masalah begitu ya. Pastikan semua dipagerin dengan kompleks tadi. Pak Edi sampaikan protect semuanya protect, jadi nggak ada celah lagi. Jadi jangan sampai posisi klien sudah berada di atas angin dan kita belum protect. Nah ini berbahaya buat kita. Ya, tadi tipsnya luar biasa dari Pak Edi. Coba satu lagi Pak David, itu banyak silakan. juga loh yang pada saat dibikin, kalau di kita disebutnya kan surat pesanannya, surat pesanan beli atau jual. Jadi udah close, udah titik temu angka. Nah, mereka kan biasanya saya suka ketemuin. Kalau nggak ketemuin kan ada DP masuk, saya suka bikin surat pesanan atau kayak semacam PPJB sementara. Itu jangan lupa itu fee agent dimasukin gitu loh. Karena di situ akan disebutkan bahwa fee agent 3% ditanggung oleh penjual. Nah, itu kan ditulis gitu kan. Ya. Kalau perlu di PPJB notaris pun, anggaplah kan ada orang yang bayarnya termin. Misalnya deal 3M, dibayar dulu 1M. 2M-nya nanti. Nah, pada saat 1M itu PPJB saya suka minta ke notaris. Bu notaris tolong ya Bu, itu nanti disebutkan bahwa kewajiban dia selain bayar PPh, bayar ini, bayar itu, tolong Bu disebutkan bahwa fee agent-nya itu 3% ditanggung oleh penjual. Nah, itu saya protek sampai ke situ, Pak. Baik Pak Edi. Oke. Mau dia ternyata mau dipajuin tanggal pelunasannya gitu. Saya udah tinggal siap aja, di senjatanya udah ada. Ayo, kemana? Gitu. Baik. Oke, Pak Edi, kita waktu terus running, Pak ya, nggak berasa udah hampir 1,5 jam, dan di sini masih ada satu secret yang Pak Edi mesti sampaikan ya. Nanti dalam sesi kita webinar sore hari ini, Pak Edi dan teman-teman sekalian, nanti Pak Darmadi Dharmawangsa juga akan memberikan speech ya untuk closing kita punya acara sore hari ini. Pak Edi, silakan kita ngomong secret yang terakhir 36, silakan. Oke. Jadi sebenarnya secret yang ke-36 itu simpel aja lah, sebetulnya nggak panjang. Saya mau cerita bahwa kalau kita punya pengetahuan, kita punya ilmu, sebetulnya dipertajam dengan kita sharing. Seperti saya sekarang ini nih, sharing. Itu kan seperti yang pernah saya bilang sebelumnya. Mungkin saya ditampar pipi kiri, pipi kanan oleh diri sendiri. Kalau saya ternyata ngomong di sini,
ternyata banyak hal yang saya nggak kerjakan, gitu loh. Itu kan sama aja saya kan menampar diri sendiri ya, kamu tuh gimana dulu ngerjain ini kok sekarang nggak dikerjain. Nah ini loh diingetin, artinya kan dipertajam. Nah artinya Anda tidak perlu pelit membagi ilmu. Contoh, kalau misalnya Anda orang yang cukup senior lah di kantor, anggaplah lebih dari 2-3 tahun ya, kenapa Anda tidak membentuk tim misalnya? Untuk Anda punya downline ke bawah yang Anda bisa bagikan ilmunya. Untuk Anda juga bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Dan juga untungnya buat Anda, kalau misalnya contoh, pada saat yang sebelumnya, di bab sebelumnya saya pernah bilang, saya punya 5 listing. Ya, 5 listing itu ternyata 5-5-nya, orang semuanya pengen minta dilihat pada jam yang sama. Atau hari yang sama yang kira-kira jamnya mepet, cuma beda 15 menit, 20 menit. Nah, kalau kita ternyata udah ngatur waktu, ternyata nggak bisa gitu loh. Mungkin yang bisa diatur cuma satu, yang 4-nya harus berbarengan. Kita harus minta bantuan siapa? Kita kan harus minta bantuan teman. Ya. Teman yang paling dekat siapa? Yang ternyata mungkin pengen sevisi dan sepaham sama kita, biasanya teman satu tim. Yang artinya kan teman satu tim yang nganter. Sekarang kalau teman satu timnya kira-kira pinter, ada manfaatnya buat Anda nggak? Ada. Anda balik lagi tadi kan, leverage. Ya kan? Kalau 4-4-nya ternyata bisa dihandle oleh tim Anda dan itu bisa closing semua, Anda bisa punya uang lebih banyak daripada Anda satu handle sendiri, satu closing. Artinya jangan pelit bagiin ilmu. Sebetulnya dengan Anda berbagi ilmu, Anda tuh menjadi lebih pintar gitu loh. Dan itu yang penting. Itu aja sih intinya. Baik. Terima kasih Pak Edi Mulyawan sudah menyampaikan 36 secret ya sampai hari ini. Sudah 36 semuanya teman-teman. Dan di sini Pak Darmadi Dharmawangsa sudah bersiap bersama kita. Kita berikan applause buat Pak Darmadi. Silakan Pak Darmadi. Wow, luar biasa. Suara saya terdengar? Yes. Saya mau beri applause untuk Pak Edi Mulyawan dan Pak David Setiawan ini. Thank you Pak Darmadi. Ini kebanyakan orang nonton drakor, drama Korea, tapi saya nonton drapor, drama properti. Tidak ada satu orang pun buat acara drama properti yang serinya 6. Nggak ada, Pak. Saya lagi Netflix untuk ngadain nih, taruh nih Netflix, Pak Edi Mulyawan. Luar biasa. Satu kata untuk Anda luar biasa. Kenapa? Karena Anda masuk ke tingkat yang cukup tinggi di dalam hidup manusia, yaitu Anda mau berbagi. Saya sangat yakin manusia di dalam kehidupannya itu selalu mau mengambil untuk diri sendiri. Dan satu poin dia akan merasa bahwa tidak ada hal yang berbahagia jika kita tidak membagi. Dan Pak Edi Mulyawan sudah membagikan begitu banyak waktu, keringat, pengalaman dari buku The King of Property yang harus saya katakan sebagai buku kitab suci properti yang harus dimiliki oleh semua agent properti. Kenapa Anda mesti reinvent the new wheel? Kenapa Anda harus menciptakan roda yang sudah dikerjakan oleh orang lain? Pak Edi Mulyawan pengalaman 23 tahun, malang melintang, digebukin penjual, digebukin pembeli, ditekan sana, ditekan sini. Sudah banyak ceritanya begitu bagus. Dan saya senang sekali buku ini komplit sekali. Karena kalau Anda melakukan tugas Anda A sampai Z, pada akhirnya komisi Anda bukan ditawar, malah ditambahin. Saya kasih tahu. Komisi Anda ditambahin. Kenapa? Customer tuh happy. Karena customer banyak yang tidak happy dengan agen properti saat ini. Agen properti dititip listing, hilang. Agen properti dititip listing bukannya jawaban. Agen properti banyak yang tidak kerja tetapi meminta komisi. Jujur, bisnis kita ini tercoreng karena banyak orang yang hanya mau tapi tidak mau kerja. Saya yakin kalau Anda bisa lihat video ini ulang lagi 6 hari, dan ini juga di YouTube, di mana satu persatu secretnya dia bahas. Saya sangat yakin ini buku panduan seperti center yang begitu terang, mengatakannya tapi juga yang kita kerjakan semua terlihat akan mudah dan Anda akan merasa bangga menjadi real estate agent property. Dan sekali lagi saya katakan kepada Pak Edi Mulyawan, cuma setiap jejak-jejak kita di dalam hidup ini akan terlihat. Dan mungkin Pak, ada orang-orang yang mau berterima kasih sama Bapak. Aduh, aku baca itu buku, dapat sesuatu, aku dapat sesuatu, tapi mungkin terucap pada Anda. Itu banyak.
Dan mungkin mereka terucap dalam doa mereka. Dan saya sangat yakin itu berkat akan terus mengalir untuk Pak Edi Mulyawan. Dan seperti tadi Pak Edi Mulyawan mengatakan bahwa makin sering Pak Edi Mulyawan discussion mengenai ini buku, mau nggak mau Anda mengajar diri Anda sendiri. Sebenarnya ketika Anda berbagi, sebenarnya Anda juga bawa ke dalam diri Anda. Anda akan tambah maju, Anda akan tambah confident. Saya akan mulai mendengar siapa ini seperti bahwa orang selalu nanya siapa binaragawan yang Anda tahu. Saya sangat yakin banyak orang yang akan mengatakan Aderai, padahal Aderai umurnya sudah 50 tahun ya. Setiap lagi malah banyak binaragawan yang lebih ganteng, yang lebih muda, tapi orang ingatnya Aderai. Kenapa? It's a self promotion, personal marketing, personal branding. The brand is in you. You have the book, you have the power, and you share. Dan saya cukup terima kasih Pak Edi Mulyawan, dan saya sangat yakin banyak lagi agen-agen yang bagus yang akan memberi sumbangsi untuk bisnis industri ini. Terima kasih Pak Edi, jangan kapok-kapok untuk berbagi, karena ketika Anda berbagi 1, 5 akan balik ke Anda. Sukses untuk Pak Edi Mulyawan, terima kasih Pak David Setiawan, dan kepada seluruh pendengar webinar ini, kita belajar, mari kita maju. Karena sukses menanti untuk orang-orang yang mau membuka diri untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Terima kasih, sukses untuk kalian berdua. Thank you dari saya. Thank you Pak Darmadi, thank you. Pak Edi, thank you. Yeah. Oke, dengan demikian berakhir pula sesi kita, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung bersama kita. Jadi hari ini kita sudah lengkap nih 6 session, sudah bersama Pak Edi Mulyawan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Edi atas waktunya dan dedikasinya ya untuk dunia properti. Kata sambutan sedikit Pak. Oke, silakan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Terakhir Pak, saya juga terima kasih sekali buat Pak Darmadi, Pak David, dan khususnya Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi dan sharing ya. Nah, buat teman-teman satu lagi nih yang memang tadi Pak Darmadi bilang, buku The King of Property ini adalah kitabnya untuk para agen. Mungkin Anda bisa pesan bagi yang belum beli, itu bisa ke sekretaris saya namanya Ibu Winda 08965 363 1894. Ibu Winda 08965 363 1894. Itu saya kasih harga spesial. Saya sama sekali tidak mengambil untung karena memang itu saya pengen teman-teman semua maju dengan harga yang 70.000 saja. Sedangkan kalau di Gramedia harganya 89.800. Jadi itu memang saya beli dengan khusus harga penulis. Itu yang saya bisa bagikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat buat semuanya dan semakin maju untuk profesi kita sebagai broker atau agen properti. Dan semuanya berharap bisa maju menjadi be the next king and see you at the top. Ya, thank you Pak Edi. Sekali lagi terima kasih buat Pak Edi Mulyawan ya. Dan terima kasih kepada CEO Era Indonesia, Pak Darmadi Dharmawansa, yang juga beliau merupakan mentor saya, Pak Edi, dan teman-teman real estate agent, dimanapun ada berada. Pak Darmadi ini merupakan guru juga buat saya, begitu ya. Saya banyak menimba ilmu dari beliau, dan luar biasa. Saya bisa bicara seperti ini, juga saya belajar dari Pak Darmadi Dharmawansa. So, thank you so much, Pak Darmadi. Dan thank you buat teman-teman real estate agent yang sudah bergabung dari awal seri sampai seri yang ke-6 nih, terutama untuk nama-nama yang tadi kita sebutkan, Pak Edi Mulyawan. Di sini ada sahabat baik kita, Pak Gelora Soekarno yang luar biasa sudah bergabung bersama kita dari awal sampai hari ini. Ada Ibu Heidi di situ, ada Ibu Yumiko, dan banyak sekali teman-teman yang mungkin saya tidak bisa sampaikan sebut satu persatu. Ya, anyway, saya thank you so much. Sekali lagi luar biasa, sukses buat kita semua, dan see you at the top, see you di another webinar berikutnya. Oke, thank you semuanya Pak Edi, Pak Darmadi, dan semuanya. Thank you. Bye-bye.